juga teman-teman para asatidah yang semoga diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama sekali yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah taqabbalallahu minna wa minkum ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua jenis amal soleh kita di bulan yang suci kemarin ini subhanallah. Dan sekarang kita ada di bulan Syawal dan mudah-mudahan kita juga diberikan lagi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali dengan bulan yang super luar biasa tersebut ya. Baik, di pertemuan kali ini, insya Allah kami sudah berusaha menyusun dosen, ya juga teman-teman semua, kaitan dengan pembahasan efikasi diri karir remaja. Ini adalah istilah yang jujur baru sekali di telinga saya, baru dengar nih awalnya ketika mendapat list jadwal ini, apa nih maksudnya nih, nggak paham. Ya setelah buka-buka, searching-searching, adalah sedikit bayangan kira-kira apa yang dimaksud dengan efikasi diri dan karir remaja itu. Sebelumnya, Ana mohon izin pada Pak dosen juga teman-teman yang lain untuk screen ya, share screen. Oke. Terus deh puter-puter aja dulu belakang. Baik, apakah sudah nampak di layar antum semuanya? Alhamdulillah. Sudah ya? Sudah, Ustaz. Insyaallah. Nah. Baik, di sini ada judul efikasi diri ya dan karir remaja. Kami dari kelompok 1 ya, sekali tadi mewakili Ustadz Fitra ya, rekan saya. Beliau qadarullah memiliki uzur ya, beliau izin seperti itu. Jadi insya Allah saya sendiri yang akan menyampaikan materi ini. Baik, di sini ada pendahuluan ya, kami sampaikan di sini bahwa di dalam menjalani kehidupan di dunia ini tentunya kita pasti pernah menentukan sebuah tujuan ya, harapan dan cita-cita tentunya. Karena memang kita manusia ini dasarnya juga Allah ciptakan dengan sebuah tujuan yang mulia, yang agung, ya, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlepas dari itu semua, ya kita juga punya tujuan-tujuan, ya, harapan-harapan duniawi seperti itu. Kemudian ada kalanya kita ini berhasil di dalam mencapai tujuan tersebut dan juga ada kalanya kita ini belum berhasil, ya. Dalam kata lain, qadarullah kita mengalami kegagalan di dalam meraih tujuan tersebut. Nah, namun secara umum tingkat keberhasilan seorang itu dapat diukur dari tinggi rendahnya efikasi diri atau dalam bahasa lain disebut dengan self efficacy. Ya. Kenapa? Karena self efficacy ini merupakan sebuah elemen yang sangat penting yang sangat mempengaruhi seseorang dalam mencapai sebuah tujuan dalam hidupnya. Dalam kata lain, kalau saya pahami dari efikasi diri ini adalah lebih ke motivasi, ya, dorongan, ya, semangat yang akan mendorong seseorang ya untuk mencapai tujuan apapun di dalam hidupnya. Nah, di dalam kesempatan kali ini, insya Allah, ya kami akan mencoba share ke teman-teman semuanya, ya, tentang definisi daripada efikasi itu sendiri, juga faktor-faktor dan sumber yang akan mempengaruhi efikasi itu sendiri, dan hal-hal yang akan meningkatkan self efikasi itu atau efikasi diri seseorang. Ya, seperti itu. Baik, berikutnya ya kita akan masuk kepada pengertian. Nah, di sini disebutkan bahwa secara umum ya pengertian daripada efikasi diri itu adalah kemampuan seseorang di dalam mengidentifikasi potensi yang ada dalam dirinya. Ya, jadi itu dalam bahasa lain disebut dengan self knowledge, pengetahuan tentang diri sendiri. Ya, saya ini punya apa sih, potensi yang saya miliki ini seperti apa?
Itu secara umum, ya. Sehingga akan mempengaruhi tingkat kepercayaan diri untuk mencapai sebuah tujuan dalam hidupnya. Jadi ketika seseorang sudah mengetahui bahwa ada potensi A, B, C, D, dan seterusnya dalam dirinya itu, dia akan muncul nanti timbul rasa percaya diri, pede, ya, yakin bahwa dirinya itu mampu untuk mencapai sebuah tujuan di dalam hidupnya. Ya, karena efikasi diri adalah salah satu aspek pengetahuan tentang diri tadi saya sampaikan. Sebagaimana ini dinyatakan oleh Albert Bandura. Nah, ternyata Albert Bandura ini adalah pencetus daripada konsep self efficacy ini, ya, efikasi diri. Ya, jadi kalau saya baca-baca kemarin, ya, baik dari situs-situs, kemudian ada jurnal-jurnal, makalah-makalah dari berbagai kalangan, ya, ternyata mereka juga semua kembalinya kepada Albert Bandura ini, karena beliaulah yang memiliki konsep self efficacy ini, ya, sebagai orang yang memperkenalkan konsep self efficacy. Kemudian pengertian lain juga disampaikan oleh tokoh yang lain yang bernama Robert, ya, Baron dan Don Byrne, ya, bahwa efikasi diri ini adalah evaluasi yang dilakukan oleh seseorang, ya, mengenai kemampuan atau kompetensi dirinya untuk melakukan suatu tugas dan mencapai sebuah tujuan, ya. Jadi dalam pengertian ini yang dibawakan oleh Baron dan Byrne ini, bahwa efikasi diri ini adalah evaluasi yang dilakukan oleh seorang individu, ya, mengenai kemampuan dan kompetensi yang ada pada dirinya, ya. Sehingga di sini disebutkan, ya, dia mampu melakukan sebuah tujuan dan dia mampu mengatasi segala bentuk hambatan dan rintangan. Kemudian itu adalah salah satu atau di antara pengertian dan definisi daripada efikasi diri, dan masih banyak lagi. Kalau saya lihat kemarin masih banyak lagi dari para tokoh-tokoh yang lain yang juga ikut berpartisipasi di dalam mendefinisikan self efficacy ini. Namun di sini kami membatasi hanya 2 saja, seperti itu. Kemudian berikutnya kita akan masuk pada aspek-aspek, ya, efikasi diri. Tingkat efikasi diri tiap individu tentu akan berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lain, ya. Sebagaimana ini juga yang diungkapkan oleh Albert Bandura tadi, ya, bahwa 3 atau aspek-aspek ini yang akan mempengaruhi tingkat efikasi diri seseorang. Yang pertama adalah tingkatan atau derajat suatu masalah. Jadi sulit atau mudahnya masalah dan problem yang dihadapi oleh seseorang itu akan mempengaruhi tingkat efikasi diri seseorang, ya. Di sini disebutkan efikasi diri seseorang ditentukan oleh tingkat kesulitan suatu masalah, mudah, sedang, atau sulit, ya. Tentu akan berbeda efeknya terhadap efikasi diri seseorang. Orang yang biasa menemukan soal mudah, ya kan, kemudian rintangan cobaan yang mudah, dengan orang yang punya dan sering mengalami problem yang sangat sulit, tentu akan berbeda sikapnya, karakternya, secara psikologi pun akan berbeda, ya. Dan di setiap tingkat akan berbeda dengan tingkat yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, aspek kekuatan. Disebutkan bahwa kekuatan di sini adalah berupa keyakinan, artinya kekuatan dari segi keyakinan seseorang dalam menuntaskan sebuah tugas, bahwa dirinya itu mampu. Ya, ini aspek yang kedua, bahwa dirinya itu mampu. Keyakinan yang tinggi cenderung akan membantu seseorang di dalam meningkatkan efikasi dirinya, ya, begitu pula sebaliknya. Ketika seorang memiliki keyakinan, wah, saya mampu kok menyelesaikan kuliah saya ini, kalau S1 8 semester, saya mampu menyelesaikannya selama 2 tahun misal, atau 2,5 tahun atau 3 tahun. Ya, tentu dengan orang yang memiliki keyakinan yang kurang, wah, saya kayaknya nggak mampu deh, jangankan 2 tahun, kayaknya 5 tahun, 6 tahun aja saya nggak akan mampu. Akan beda tentunya. Nah, jadi yang kedua ini, aspek yang kedua, aspek keyakinan atau kekuatan keyakinan seseorang di dalam menyikapi
sebuah masalah, bahwa dirinya itu mampu, saya yakin mampu. Ya. Di sisi lain ada orang yang sebaliknya, wah saya kayaknya nggak mampu. Nah, tentu ini akan berbeda nanti hasilnya terhadap individu tersebut. Yang ketiga, di sini ada disebutkan generalisasi, ya, yaitu keyakinan individu secara luas bahwa dirinya mampu menyelesaikan suatu masalah tanpa dibatasi oleh apapun. Ya, apakah dia sibuk atau tidak, ya pokoknya dia yakin bahwa dia mampu menyelesaikan masalah tersebut. Baik, berikutnya adalah poin berikutnya faktor-faktor atau sumber-sumber efikasi itu sendiri. Yang pertama adalah pengalaman menguasai sesuatu, ya, atau dalam istilah lain disebut dengan mystery experience, ya, pengalaman yang dilalui di masa yang lalu, yaitu pengalaman keberhasilan, ya, atau kegagalan yang dialami oleh seseorang di masa lalunya. Dan secara umum keberhasilan di masa lalu akan meningkatkan self efficacy seseorang. Nah, jadi ketika seseorang pernah mengalami atau pernah menjalankan suatu misi tujuan di masa lalunya dan berhasil, nah ketika dia ingin membuat tujuan lagi, menentukan sebuah tujuan, tentu dia akan percaya diri. Saya dulu aja mampu nih mencapai tujuan ini. Masa sekarang enggak? Ini efek dari keberhasilan di masa lalu. Begitu pula sebaliknya, terkadang dan secara umum kegagalan di masa lalu akan mengurangi dan bahkan menurunkan self efficacy seseorang. Dulu aja saya gagal, saya gak mau gagal 2 kali. Seperti itu. Nah, ini secara umum seperti itu dari pengalaman yang dialami oleh seseorang di masa lalunya. Ya, entah itu pengalaman berkaitan dengan yang sifatnya keberhasilan atau kegagalan. Kemudian yang kedua, ada faktor itu modeling sosial, artinya ada kudwah, ada contoh dari orang lain yang dia lihat, ya, yang dia dapatkan, entah itu keberhasilan, kesuksesan atau kegagalan, ya. Maka di sini kami sampaikan bahwa adanya contoh atau sosok yang dapat ditiru dalam menyelesaikan tugas dan tujuan. Artinya seseorang itu dapat mengamati keberhasilan orang lain dalam menyelesaikan tugas dan mencapai suatu tujuan. Ya, dia menyaksikan tetangganya, temannya, sahabatnya mampu mencapai sebuah tujuan, cita-cita yang dia cita-citakan selama ini, ya, maka otomatis dia juga akan terangsang untuk memiliki tujuan yang sama, misal seperti itu, dan dia akan meningkatkan efikasi dirinya. Maka hal ini tentu akan membantu untuk meningkatkan efikasi diri seseorang. Namun sebaliknya tadi, jika yang dia saksikan dari orang lain itu adalah kegagalan, maka secara umum akan melemahkan dan menurunkan efikasi diri. Ya, hal ini terlihat dari lemahnya usaha yang ditempuh oleh seorang, si fulan aja gagal. Ya, saya juga takut gagal, kayaknya saya juga nggak bisa. Si fulan aja gagal, apalagi saya. Nah, itu cenderung seperti itu. Ya, dari faktor yang kedua. Ya, jadi faktor yang kedua ini adalah modeling, adanya contoh yang dia lihat. Ya, adanya fenomena yang dia lihat dari sekitarnya, dari lingkungan. Seperti itu. Yang ketiga, faktor yang ketiga adalah adanya persuasi sosial atau yang disebut dengan social persuasion. Ya, dalam hal ini adanya saran atau ajakan orang lain, nasihat dan bimbingan dari pihak lain. Ya, sehingga dapat meningkatkan keyakinan seseorang bahwa dirinya itu mampu mewujudkan suatu tujuan yang dia inginkan. Ya, ini adanya saran. Jadi tidak memiliki pengalaman, juga dia tidak memiliki dan mempunyai model sampel, ya. Tapi dia punya saran, kayaknya kamu harus begini deh, ya. Atau diajak, ayo kita kuliah jurusan PAI aja, misalkan ajakan temennya, atau dinasihati, sepertinya antum cocoknya di jurusan PAI misalkan. Nah, ini adanya persuasi, ajakan dari pihak lain atau bimbingan dari orang tua, bimbingan dari teman, bimbingan dari dosen, ya, dari guru, ya, dan seterusnya. Seperti itu. Karena, ya, individu itu
yang diyakinkan secara verbal akan lebih cenderung berusaha lebih keras, ya. Kalau diyakinkan secara verbal, kamu bisa, ya, kamu bisa, kamu pasti bisa. Orang akan cenderung lebih berusaha keras karena yakin bahwa oh ternyata orang lain melihat saya ini mampu. Nah, namun ternyata catatannya ternyata di poin 3 ini ya kami mendapatkan bahwa disebutkan model yang ketiga ini, faktor yang ketiga ini tidak begitu besar ya pengaruhnya terhadap efikasi diri seseorang. Kenapa? Kelemahan dari poin ketiga ini disebabkan tidak adanya pengalaman ya atau tidak berdasarkan pengalaman. Artinya dia belum mengalami hal itu, hanya saran dari orang, nasihat dari orang, ajakan dari orang, bimbingan dari orang lain ya. Namun dia belum punya pengalaman sebelumnya. Ya, belum punya pengalaman sebelumnya sehingga mungkin ya untuk sebagian orang ya persuasi sosial ini kurang begitu berpengaruh terhadap efikasi dirinya. Ya, karena memang belum ada pengalaman, kita didasari dengan pengalaman sebelumnya. Seperti itu. Baik, kemudian berikutnya juga ada kondisi fisik. Ya, kondisi fisik dan emosi atau psikologi. Ya, tentu kondisi psikologi seseorang ya akan mempengaruhi dan bahkan nanti mengurangi performa seseorang di dalam menentukan tujuan atau ketika dia sudah memiliki tujuan, ketika hendak mencapai tujuan tersebut, ya tentu akan terkurangi sesuai dengan kondisi fisik atau bahkan psikologinya. Ya seperti misal ketika seseorang sedang mengalami ketakutan yang sangat, ya orang yang sedang mengalami ketakutan apapun itu sumber ketakutannya, otomatis konsentrasi dia akan buram, akan buyar gitu. Otomatis itu. Maka tentu akan menghambat ya langkah-langkah yang selama ini sudah dia tentukan. Ya, seperti itu. Kemudian kecemasan yang sangat, kesedihan ya. Kemudian atau tingkat stres yang sangat tinggi. Nah, ini juga akan mempengaruhi terhadap efikasi diri seseorang. Baik. Dan keempat dan kelima ya kami mendapatkan di sini tambahan kalau poin 1, poin A, B, C dan D ini tentu keempat ini diungkapkan oleh penemu dan pencetus daripada konsep sertifikasi ini yaitu Albert Bandura. Kalau yang kelima ini adanya kemampuan imajinasi. Ya, qadarullah, mohon maaf saya lupa ini ungkapan dari siapa. Kemarin itu saya cuman fokus mencatat saya lupa ini siapa yang mengatakannya kemarin. Saya mendengar penjelasan dari beberapa orang kemarin seperti itu. Baik. Nah, yang kelima ini salah satu faktor yang bisa juga yang mempengaruhi self efficacy seseorang adalah kemampuan imajinasi. Nah, di mana seseorang dapat memvisualisasikan tujuan yang akan dicapai dengan langkah-langkah yang akan dia tempuh. Ya, imajinasi itu berarti dia membayangkan, oh saya nih, misal dia masih kuliah S1 nih, saya lulus S1 itu mau kerja apa, ya, mau di mana, dan seterusnya. Ada dia visualkan, dia bayangkan, dia hayalkan. Nah, tentu ini juga akan mempengaruhi kepercayaan diri dia dan self efficacy tadi seperti itu. Nah, seperti membayangkan tujuan setelah lulus kuliah tadi, pekerjaan seperti apa yang diinginkan dan lembaga mana yang akan dituju seperti itu. Jadi yang kelima ini adalah ternyata imajinasi seorang juga bisa digunakan untuk meningkatkan efikasi diri. Ya, di mana seorang mampu menghayal ya, kemudian membayangkan apa yang akan dia tuju ya di masa yang akan datang. Ya, dan faktor-faktor di atas juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Ternyata faktor di atas itu juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti budaya, ya, jenis kelamin, kemudian sifat tugas yang dihadapi, insentif eksternalnya seperti apa, kemudian status atau peran dalam lingkungan, kemudian informasi tentang dirinya. Ya, itu semua juga akan mempengaruhi faktor-faktor yang sudah disebutkan di atas.
Baik. Berikutnya adalah kita akan masuk kepada fungsi daripada self efficacy atau efikasi diri. Fungsinya apa? Disebutkan bahwa kualitas self efficacy yang baik akan memberikan implikasi yang sangat positif ya terhadap sikap dan aktivitas seseorang. Karena kalau kita lihat dari pengertian self efficacy tadi, bahwa efikasi ini adalah suatu dorongan kuat, motivasi ya dari diri seseorang untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, kalau motivasinya baik, self efficacy-nya itu baik kualitasnya, maka tentu akan memberikan pengaruh ya terhadap sikap, karakter, cara berbicara orang tersebut ya dalam kehidupannya sehari-hari. Bagaimana yang diungkapkan oleh Bandura tadi, bahwa efikasi diri itu memiliki pengaruh dan fungsi terhadap kehidupan individu. Di antaranya adalah ada yang disebut dengan fungsi secara kognitif. Ya, bahwa efikasi diri yang kuat akan mempengaruhi tujuan pribadi seseorang. Sehingga semakin kuat efikasi diri, maka semakin tinggi tujuan yang ditetapkan oleh individu tersebut. Ya, semakin pede seseorang, maka dia akan semakin berani untuk menentukan cita-citanya. Ya, mungkin seseorang nggak berani bercita-cita tinggi, mungkin mustahil lah ini itu. Ya, tapi orang yang efikasi dirinya itu tinggi, dia dengan lantang, saya cita-citanya di presiden, jadi pilot lah, ini itu dan lain seterusnya. Tentu ini semua didasari awalnya dari efikasi diri orang tersebut. Sehingga ia akan memiliki cita-cita yang tinggi dan berkomitmen tentunya. Setelah dia memiliki cita-cita, harapan, dan seterusnya, tentu dibuktikan dengan komitmen untuk mencapai tujuan dan cita-cita tersebut. Tidak hanya menentukan ya dan menyampaikan cita-cita, namun dia punya komitmen ya dengan langkah-langkah yang dia siapkan untuk mencapai tujuan dan cita-cita tersebut. Dan efikasi diri ini ya, dan efikasi diri yang kuat akan membantu seseorang dalam menyiapkan langkah-langkah antisipasi bila ternyata qadarullah nanti usahanya mengalami kegagalan. Mungkin dia punya harapan, tujuan, qadarullah tujuan tersebut gagal misalkan, ya belum berhasil. Nah, karena dia sebelumnya didasari dengan kualitas efikasi diri yang kuat, maka sebelumnya dia sudah punya langkah-langkah antisipasi. Ya, kalau saya gagal nih berarti ini yang harus saya lakukan. Ini apakah tetap dengan cita-cita yang sama ya atau saya harus ganti ya cita-cita yang lain. Misal seperti itu. Baik, kedua, secara motivasi fungsinya. Tentunya efikasi diri ini memiliki peranan yang amat penting dalam melahirkan motivasi. Ya, jadi kalau kami pahami dari efikasi diri ini atau self efficacy ini ada kaitannya dengan motivasi. Artinya salah satu komponen ya dalam melahirkan sebuah motivasi diri dalam kehidupan seseorang. Karena sebagian besar motivasi manusia itu dibangkitkan secara kognitif, yaitu seseorang dapat memotivasi dirinya sendiri, ya bisa dia memotivasi diri sendiri dengan menggunakan pemikiran atau khayalannya tentang masa depan, sehingga individu tersebut akan terbentuk kepercayaannya mengenai hal-hal yang ia dapat lakukan. Artinya dari kualitas efikasi diri yang bagus akan lahir motivasi, dorongan ya untuk menjalankan peranan dia di masyarakat. Baik, berikutnya adalah fungsi afeksi. Individu yang memiliki efikasi diri yang kuat akan memiliki kemampuan dalam mengatasi besarnya stres dan depresi yang dialami pada kondisi sulit dan tertekan sekalipun. Ya, dalam kata lain, dengan memiliki efikasi diri yang baik, seseorang dapat mengondisikan ya dan mengontrol dirinya ketika mengalami tekanan ya masalah di dalam kehidupannya. Ya, ternyata ini juga berpengaruh ketika kita sedang berada di titik terendah, misalnya sedang sulit-sulitnya ya, sedang sakit-sakitnya,
seperti itu. Maka nanti itu efikasi diri yang bagus ya akan mampu mengondisikan orang tersebut dalam menangani ya dan menghadapi masalah-masalah yang dia jumpai di kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah fungsi selektif. Artinya dengan tingkat efikasi diri yang baik, maka individu dapat memilah dan memiliki aktivitas-aktivitas tertentu atau bahkan situasi tertentu. Artinya efikasi diri dapat mempengaruhi baik dan buruknya aktivitas seseorang. Ya, dia lebih selektif ya di dalam menjalani kehidupan di masyarakat karena tadi dipengaruhi oleh tingkat efikasinya. Nah, di poin terakhir kami mencoba ya dari secuil ya informasi yang kami dapatkan ya meyakini itu masih banyak kekurangan ya maka dari situ kami mencoba untuk menyimpulkan apa yang kami dapatkan, apa yang kami berusaha pahami dari informasi-informasi tersebut ya maka di kesimpulan ini kami sampaikan ya berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa ternyata efikasi diri itu atau yang disebut dengan self efficacy adalah satu komponen yang sangat penting ya dan tentu memiliki pengaruh serta peranan yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan seseorang ya karena efikasi diri itu merupakan satu dorongan kuat ya terhadap aktivitas seseorang dalam menjalankan tugas, menentukan tujuan, ya, dan mencapai tujuan tersebut. Ya, namun kita dapati kenyataannya bahwa tingkat efikasi diri antara satu individu dengan individu lainnya akan berbeda tergantung faktor yang mempengaruhinya. Ya, sebagaimana yang sudah disampaikan di awal, ya, tingkat efikasi diri antar individu ternyata berbeda. Ya menyesuaikan faktor mana ya yang mempengaruhi orang tersebut. Baik, nah di sini juga kami sampaikan bahwa ternyata sebagai seorang muslim itu kita harus memperhatikan efikasi diri kita ya karena efikasi diri itu sangat memberikan pengaruh terhadap sikap dan aktivitas seseorang seperti dalam menghadapi cobaan ya musibah kemudian menyikapi perintah dan larangan dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang yang memiliki efikasi diri yang baik, tentu dia akan lebih bijak ya, lebih tepat ketika dia berada di posisi cobaan ya, musibah, kemudian ketika menghadapi perintah dari Allah ini haram padahal dia menyukainya, misalkan ini enggak boleh padahal ini sudah menjadi tradisi turun-temurun tapi ini larangan ya seperti itu. Nah dia akan lebih bijak dalam menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Nah baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan tentang efikasi diri karir remaja. Nah sebenarnya saya masih membayangkan ya tentang karir dan remaja itu sendiri ya. Apakah saya akan sampaikan di sini ya apakah tidak, akhirnya kami lebih fokus untuk menyampaikan tentang efikasi diri itu ya mohon nanti koreksiannya pada Pak dosen dengan teman-teman yang lain. Nah adapun karir itu sendiri mungkin karir itu lebih ke pencapaian ya seseorang di dalam hidupnya. Artinya efikasi diri ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap karir seseorang. Ya. Nah, adapun remajanya itu sendiri kita sudah sering dengar kata-kata remaja ya, dari awal. Sudah banyak pembahasan tentang remaja. Remaja itu kan rentannya usia 11 sampai 19, ada yang bilang 13 sampai 24 dan seterusnya. Ya, kenapa remaja? Ya, kami mencoba memahami kenapa yang dibahas tentang efikasi diri karir seorang remaja karena mungkin kami memahami bahwa usia remaja itu adalah usia pertumbuhan yang sudah kita dengarkan dari presentasi ustadz sebelumnya, yaitu masa-masa pertumbuhan ya di mana remaja itu sudah mulai berpikir luas ya mencari jati diri, mencoba untuk memperlihatkan bahwa dirinya itu bisa, bahwa dirinya itu mampu
ya bahwa gagasannya itu layak diterima ya di mata orang lain ya. Maka fase remaja inilah fase yang sangat baik ya untuk menentukan tujuan hidup ya. Beda dengan anak-anak masih ngawur biasanya seperti itu. Namun secara umum kita sebagai manusia ya harus memiliki self efficacy ya, karena sebuah tujuan itu tidak hanya dimiliki oleh remaja saja ya, yang sudah di atas remaja pun dewasa misalkan lanjut juga masih memiliki self efficacy ya untuk mencapai sebuah tujuan ya. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Mohon maaf atas kekurangan yang terdapat di dalam penyampaiannya ya. Maka kami ucapkan syukron jazakumullah khairan, dan kami sangat berharap akan masukan dan bimbingan dari Bapak dosen juga dari teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terima kasih atas presentasinya. Lumayan membawa kita kepada keinginan ya untuk lebih mengenal lebih dekat tentang apa sesungguhnya efikasi diri hari remaja itu. Tadi sudah disampaikan ya beberapa hal, bahwa efikasi diri itu kan berkaitan dengan kesiapan ya. Berkaitan dengan kesiapan atau keyakinan bahwa seseorang itu bisa menguasai situasi. Apa yang diembannya, apa yang diamanatkannya itu diyakini ia bisa, diyakini ia mampu. Jadi keyakinan itulah yang akan membentuk efikasi diri. Nah, selain mampu menguasai situasi, amanah atau katakanlah kepercayaan dari masyarakat, efikasi juga berkaitan dengan adanya keinginan untuk mendapatkan hal yang positif. Dalam hal ini tadi sudah disampaikan adanya keinginan untuk berhasil, adanya keinginan untuk sukses. Kalau bisa didengar Bapak? Alhamdulillah Pak dosen. Oke. Jadi bisa didengar ya. Bisa. Jadi mendapatkan hasil yang positif. Tadi sudah disampaikan. Jadi kalau seseorang itu mampu, maka dia itu akan berusaha untuk melaksanakan apa yang ia sanggup melaksanakannya. Jadi mendapatkan hasil yang positif di situ. Meskipun dalam praktiknya efikasi diri ini selain adanya faktor keberhasilan, adanya faktor kegagalan yang membentuk efikasi diri, itu juga berkaitan dengan faktor ketiga, yaitu faktor yang disebut dengan istilah kesalahan dalam menilai diri. Jadi ada tambahan ya. Jadi kesalahan dalam menilai diri. Sudah ada rasa a priori katakanlah. Saya nggak bisa, saya nggak sanggup. Jadi itu kan merupakan suatu hal yang ada pada manusia. Jadi katakanlah, apakah saya itu bagus dalam menilai diri kita ataukah enggak? Tiba-tiba kita malas. Kenapa kita malas? Karena kita salah dalam menilai diri. Ketika kita salah dalam menilai diri, maka karirnya pun akan terhambat, tidak akan maju. Baik, itu sebagai pengantar saja, pemantik saja ya untuk diskusi selanjutnya. Sebenarnya sudah bagus ya apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Fajri ya. Akan tapi untuk lebih menghangatkan, untuk lebih katakanlah memperdalam apa dan bagaimana efikasi diri, teristimewa kan ini ada nilai tadi ya yang disampaikan, ada nilai Islam di situ. Jadi ketika seseorang itu berhasil, ketika seseorang itu sukses, atau sebaliknya dia itu tidak berhasil, tidak sukses,
apakah itu atas kehendak Allah? Ya, kesuksesan atau kegagalan itu apakah sudah ditakdirkan oleh Allah atau enggak? Kita sering mendengar ayat Al-Quran bahwa manusia itu ya, dibebani oleh Allah sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi manusia itu pasti mampu. Kenapa? Karena Allah sudah menakarnya dia untuk mampu. Nah, dengan ayat ini sudah dimunculkan ayatnya. Ada Ustaz, Pak dosen, mohon maaf Ya, belum disampaikan itu. tadi. Ada di sini ya. Ya. Mohon maaf Pak Jadi dosen. ini ada kan di situ. Iya. Jadi Islam memandang bahwa dalam efikasi diri ini tidak lepas dari nilai agama ya, atau nilai religiusitas. Nah, ukuran religiusitas atau keberagaman seseorang itu kalau dalam istilahnya Star and Globe ya, Star and Globe itu ada 5. Bapak sedikit Korea. Jadi kalau dalam pandangan Star and Globe ya, ada 5 unsur atau 5 dimensi yang membentuk religiusitas atau keberagaman seseorang itu. Nah, yang pertama yang disebut dengan istilah belief. Belief. Ada faktor keyakinan, ada kepercayaan. Nah, kita sebagai orang Muslim percaya, yakin bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Allah akan terjadi. Saya sudah sering menyampaikan ini ya, bahwa kita ini hanyalah melaksanakan saja. Kita ini diibaratkan sebuah wayang, sedangkan aktornya adalah sang pencipta, sang kholik di situ kan. Jadi ada faktor yang disebut dengan istilah belief karena adanya kepercayaan. Seseorang yang yakin akan ajaran agamanya, maka ketika dia yakin dengan ajarannya, dia akan lebih pasrah, akan lebih ikhlas, sehingga akan melahirkan efikasi diri yang positif. Nah, yang kedua, dimensi keberagaman itu dimensi praktikal atau pelaksanaan. Jadi bagaimana seseorang itu melaksanakan ajaran agamanya. Kalau seandainya kasih contoh kemarin ketika ada contohnya anjuran Rasulullah ya, hendaklah kita itu di 10 hari terakhir itu betul beriktikaf di masjid. Nah, bagaimana sikap kita dalam merespon anjuran Rasulullah itu? Apakah hanya sekedar mengetahui tetapi tidak melaksanakan, ataukah kita mengetahui dan melaksanakan, ataukah kita tidak mengetahui dan tidak melaksanakan? Nah, itu kita tidak mengetahui dan tidak melaksanakan, ini yang bahaya ya. Jadi seperti itu. Jadi harus ada yang namanya praktikal. Jadi pelaksanaan terhadap nilai-nilai agama itu sendiri. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan istilah eksperimental. Eksperimental yaitu ada pengalaman keagamaan. Kalau para sufi ya, para sufi itu kan dia merasa asyik, ya, merasa intim, merasa dekat dengan Rob gitu ya. Dan itu perasaan itu tidak bisa dikata-katakan dengan bahasa lisan. Jadi dalam dimensi pengalaman ini eksperimental itu tadi sudah disebutkan master eksperimental. Jadi para sufi itu kan ketika menyelami nilai agama yang secara total, secara komprehensif, pengalaman keagamanya luar biasa. Dia sanggup pada tataran yang disebut dengan istilah al-asyik wal ma'syuk. Ada al-uns di situ, ada intim dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita dalam melaksanakan ajaran agama ini? Sampai sejauh mana pengalaman keagamaan kita? Nah, seperti itu.
Yang keempat, kata start and block itu yang membentuk keberagaman seseorang itu adalah karena faktor intelektual, faktor pengetahuan seseorang. Jadi dari mana dia belajar, siapa gurunya, bagaimana tipe dari pesantrennya, bagaimana karakter guru-gurunya, itu yang akan membentuk karakter intelektual seseorang. Ini juga berpengaruh terhadap terhadap keagamaan atau religiusitas seseorang. Jadi ini intelektual ya. Nah, yang terakhir adalah konsepsional. Jadi konsekuensi dari pelaksanaan ajaran agama. Ketika kita berbuat baik, kita dapat pahala. Tetapi ketika kita melanggar, kita berdosa. Jadi itu ya yang akan mendorong seseorang memiliki efikasi diri yang baik. Jadi ini teorinya teori dari Barat ya, teori Start and Block. Dia menyebut 5 dimensi religiusitas atau keberagaman seseorang. Itu sebagai pengantar ya, silakan kita untuk diskusi saja. Baik, siapa yang akan bertanya atau memberikan tanggapan, silakan. Share screen-nya boleh di-off-kan dulu. Ditutup maksudnya, Pak dosen? Yes, ya share screen-nya. Nah, oh iya, kan? baik. Nah, ya silakan. Bapak aja yang itu ya, yang membantu Ustadz Fadli ya. Iya, terima kasih Pak dosen, Masya Allah. Baik teman-teman semua, tafadhol. Ya, mungkin Ustadz Surip sama Ustadz Arifin yang sudah qadarullah terlanjur menyiapkan materi ya bisa melengkapi makalah kami. Ya, saya yakin lebih komplit punya beliau nih, Masya Allah. Kami siap menampung tambahan biar lebih keren lagi makalah yang kami susun. Silakan teman-teman. Iya. Ya, boleh. Minta izin. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, barakallahu Ustaz Fadli atas materinya. Ya, alhamdulillah. Ini ada poin-poin yang ya tidak ada di makalah yang saya susun beserta Arifin. Untuk ini pembahasan tentang ini menurut kajian Islam tadi sudah disampaikan juga oleh Pak dosen. Kalau saya menyampaikan yang surat Al-Ahzab ayat 21 uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada di Rasulullah itu SAW ada hasanah. Nah, efikasi diri kan tentu berbeda-beda ya setiap orang. Ada yang laki-laki jenis ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang usia, ada yang jabat dan sebagainya. Nah, contoh tersebut, efikasi tersebut, itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, artinya efikasi diri itu kalau yang saya simpulkan adalah keyakinan diri dapat melakukan sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu dengan segala macam rintangan ataupun hambatan. Bahkan dia dapat prediksi kinerjanya yang akan datang. Nah, itu keyakinan tersebut. Dia percaya dengan dirinya, punya keyakinan. Kalau dalam Islam ini sandarannya adalah akidah.
itu adalah motivator utama bagi amal yang bermanfaat. Nah, ini bedanya dengan teori baratnya. Albert tadi yang penemu teori ini, pengembangan dari teori kognitivistik ya seperti itu. Ini jadi kognitif ya. mengembangkan sosialnya, sosialnya. Jadi contoh itu dicontohkan oleh Rasul SAW karena kita punya keyakinan atau punya akidah Islamiyah, atau mudahnya kalau orang tua banyak seperti ini. Nah, yang rajin ya. Ini ada suara yang masuk ya? Kamu sekolah yang rajin supaya kamu dapat nilai yang baik, dapat ijazah. Kemudian setelah itu kamu dapat kerja yang enak. Setelah itu kamu hidup bahagia. Itu kan pada umumnya orang tua seperti itu juga tidak salah. Artinya orientasinya materi dunia. Tapi kalau orientasinya itu lebih kepada orientasi akhirat. Artinya di sini akidah. Bagaimana ya, ikhlas karena Allah, orientasinya ke bagian akhirat, dan aplikasinya sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, atau saya singkat dengan MOA. Motivasinya karena Allah, orientasinya akhirat, dan aplikasinya ittiba, ya, mengikuti Rasul. Jadi sehingga yang dilakukan ini dunia akhirat itu, dunia dapat, akhirat pun dapat. Sehingga dia tidak minder dengan posisi atau keadaan dia sekarang. Misalnya contoh, jadi tukang bubur ayam. Dia tidak malu menjadi tukang bubur ayam. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan yang halal. Jadi keberhasilan itu bukan ukurannya menjadi presiden, bukan menjadi pejabat, tapi menjadi orang yang bermanfaat gitu, dan tidak menjadi sampah masyarakat. Ini dengan mengarahkan kepercayaan diri itu kepada keyakinan, pada akidah, ya, yaitu dengan niatnya dia melakukan itu karena Allah, kemudian orientasinya akhirat, dan aplikasinya ada tuntunannya, yaitu mengikuti Rasul. Nah, sehingga akhirnya dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu menjadi seorang muslim yang sempurna, atau mukmin al-mu'minuna haqqo. Merekalah orang beriman yang sebenarnya. Nah, disinilah letak kebahagiaannya menjadi orang beriman yang sebenar-benarnya iman, karena hidupnya, matinya, semua dilakukan itu lillahi rabbil alamin. Nah, di situ perbedaannya dengan orientasi dunia. Kalau orientasi dunia, ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia cita-citakan, itu biasanya tuh depresi, stres, dan segala macam. Karena kan misalnya contoh kayak di Korea atau di Jepang, itu tingkat bunuh diri itu ada gitu, dan cukup banyak sekali orang yang bunuh diri gitu, stres, depresi. Bahkan di Indonesia sendiri ketika nggak lulus ujian itu, dalam anak sekolah itu ada yang sampai bunuh diri dan sebagainya. Dan ini sebetulnya efikasi diri penting sekali sebagai guru bimbingan konseling, bagaimana menanamkan kepercayaan diri kepada
pelajar bahwasanya mereka bisa, kamu bisa, kamu juga pintar gitu. Seperti yang dikisahkan oleh Dr. Bisa Abdul Qasim. dipersingkat ya, poin-poinnya aja ya. Ya, maaf ya. Jadi Poin-poin. seperti itu. Ya. Mohon maaf sebetulnya sebelumnya dan terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Sasuri, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Insyaallah. Tafadhol untuk teman-teman yang lain mungkin mendapatkan hal-hal yang mengganjal ya dari apa yang kami sampaikan. Ustaz Solihun udah angkat jempol nih. Ustaz Mahmud Ustaz Solihun, atas jempolnya Ustaz Solihun. Jazakumullah khairan. Bisa ditampilkan yang model manualnya yang bisa nggak? Zoom Ya. virtualnya diganti dengan yang biasa dulu. Ini kayaknya ada, ya bagus ini tampilannya bagus ya. Ruang virtual ini bagus. Ya, cuma nggak bisa melihat apa. Nah, masih akan gini. Jadi siapa yang bicara, wajah-wajahnya lebih segar ya. Ya. Oke, nah seperti itu ya, bagus ya. Berarti yang tadi kurang bagus ya, cuma nampaknya lebih enak seperti ini. Itu ya, Ustaz Fajri ya. Ya, Pak dosen, alhamdulillah. Ini lebih familiar nih seperti ini sih. Kalau tadi memang bagus gitu ya. Jelas, Pak Dokter. Cuma ini lebih jelas lah. Ustadz Mahbub biasanya ini greget, bikin greget ya komennya. Baik ini ya, terkait dengan karir remaja ya, Bapak belum sampaikan. Jadi remaja itu kan punya talent ya, punya potensi. Yang potensi itu bisa dikembangkan ketika dia nanti dewasa. Salah satu talent yang dimiliki remaja itu adalah dalam prestasi contohnya. Ketika kita melihat anak yang rajin baca, terus suka berdiskusi, kalau seandainya dia tidak paham dengan pelajaran, bertanya sama ustadznya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa dia itu berprestasi, punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan lebih lanjut. Remaja itu di situ. Jadi ini efikasi diri yang dimiliki oleh remaja. Sehingga kalau seandainya di awal remaja itu sudah terbiasa melakukan diskusi, melakukan hafalan-hafalan Al-Quran atau rumus-rumus ya, itu prestasinya akan sangat berbeda dengan anak yang tidak seperti itu ya. Itu yang pertama, jadi dalam hal prestasi. Nah, yang kedua, karir remaja itu, ya, talent remaja itu bisa dilihat dari kewirausahaannya. Jadi kalau yang pertama, talent remaja atau potensi remaja itu yang paling muncul adalah potensi untuk beredukasi, berpendidikan, intelektualnya bagus. Nah, yang kedua itu berwirausaha. Ini luar biasa. Jadi remaja itu sudah nampak kalau seandainya Ustadz itu ngobrol ya, mendengarkan suara hati para santri ya, barangkali ada dari sekian santri itu yang nggak suka dengan pelajaran, kurang demen ya dengan
pendidikan di sekolah, tapi dia lebih berorientasi pada bisnis, ya. Bagaimana agar UKM ya, di sekolah kan ada UKM, unit kegiatan siswa ya, UKS ya, seperti itu. Jadi itu bisa dikembangkan dengan memunculkan potensi entrepreneur atau kewirausahaan remaja. Itu nampak nanti ya. Nah, yang ketiga yang muncul di remaja itu, ya, yang nanti akan mempengaruhi karir selanjutnya adalah kemampuan dalam hal berkomunikasi atau bersosialisasi dengan orang luar. Contoh begini, Bapak ada sedikit gambarnya. Ada kampus di Bandung itu, kalau nggak salah itu kampus UPI ya, di UPI itu. Di UPI itu ada satu penjaringan bahwa salah satu calon mahasiswanya itu bisa beasiswa full seandainya dia pernah menjadi ketua OSIS. Nah, ini di UPI ya, pengalaman UPI atau IPB ya, Bapak lupa lagi. Tapi yang jelas ada seperti IPB kalau nggak salah ya. IPB yang siapa rektornya itu Profesor Arif Satria ya, IPB ya. Jadi di IPB itu ada penjaringan mahasiswa bebas biaya sekolah atau mendapatkan beasiswa manakala dia pernah menjadi ketua OSIS. Nah, kenapa dibebaskan? Itu kan pertanyaannya. Kenapa oleh rektor, kenapa oleh kampus itu dibebaskan mahasiswa tersebut? Nah, alasannya karena ketika si mahasiswa tersebut yang mantan ketua OSIS itu nanti masuk ke perguruan tinggi, maka dia akan sangat mudah berinteraksi, bersosialisasi dengan yang lainnya. Dan itu adalah dikadarkan untuk penerus pendidikan selanjutnya. Daripada kata rektor itu, kata Prof. Arif itu, daripada harus membekali orang yang sama sekali tidak punya basic organisasi, belum pernah melakukan negosiasi, belum pernah memimpin yang lain, ya udah yang sudah yang sudah pernah menjadi OSIS aja itu yang diterima, mendapatkan beasiswa. Jadi ini terjadi ya di tingkat remaja. Jadi yang pertama karena prestasi atau intelektual, yang kedua karena entrepreneur, punya talenta berwirausaha, yang ketiga punya kemampuan sosialisasi, interaksi dan komunikasi. Itu karir sesungguhnya, talent yang dimiliki oleh remaja. Jadi kalau seandainya 3 komponen itu dimiliki oleh remaja, maka insya Allah remaja itu kedepannya akan katakanlah insya Allah bernasib baik ya. Insya Allah bernasib baik seperti itu untuk karir remaja ya. Silakan kalau ada yang mau mengomentari ya, yang lain silakan. Ayo, siapa yang mau jadi ketua OSIS lagi ya? Nah, pengalaman ketua OSIS itu kan luar biasa. Pengalaman menjadi di pramuka, interaksi dengan berbagai elemen masyarakat, guru, lingkungan setempat dan lain sebagainya. Ini kalau di Setai Mutakin ada beasiswa ke OSIS Pak dosen. Kalau di Mutakin itu KM 100% itu 100% itu dari SPP mahasiswa ya. Kalaupun ada itu bantuan dari pemerintah ya. Ada beasiswa prestasi atau bidik misi ya untuk swasta. Tapi itu hanya 10 orang, nggak banyak. Dan sedikit. Kalau IPB itu berani itu. Jadi IPB itu berani memberikan beasiswa full ya kepada mantan ketua OSIS. Tetapi tentu ada tahap-tahap, ada seleksi-seleksi ya. Jadi kalau seandainya ada ustadz dari sini yang punya
anak, terus pernah menjadi ketua OSIS atau pramuka atau paskibra atau PMR ya, itu boleh nanti ya melakukan ya, lanjut studi ya, lanjut studinya di IPB gitu ya. Jadi itu talent yang dimiliki oleh remaja. Nah, itu harus diasah potensi tersebut sehingga apa? Nanti bisa memanfaat, bisa merasa menguasai kan, menguasai situasi. Kalau sudah menguasai situasi, maka dia insya Allah akan mendapatkan hasil yang positif. Ada pengalaman lagi yang lain boleh? Ini kan pernah remaja juga. Ya kan? Mohon izin Pak dosen, Ya, boleh. kalau begitu saya aja yang bertanya. Iya, boleh. Kepada Ustadz Adli nanya-nya. Ya, silakan. Ini terkait dengan efikasi diri karir remaja ya. Ya. Dulu saya itu ketika masih SMA atau bahkan masih SMP, jujur saya pribadi kalau ditanya cita-cita, harapan tuh bingung, dosen. Kadang ganti-ganti saya. Iya, kadang iya kan SMP apalagi kadang ganti-ganti itu kalau ada suruh ngisi kolom cita-cita tuh sembarang aja gitu. Dan saya pribadi ketika di bangku SMA pun dulu kadang bingung saya mau jadi apa ya. Ini kira-kira titiknya di mana pada sini? Ketika seumuran SMA belum bisa, belum mampu, belum terbayang untuk hanya menentukan cita-cita saja seperti itu. Ya, oke. Jadi kalau seandainya di usia remaja ya masih abu-abu cita-citanya, sebenarnya nggak punya cita-cita pun ya, asalkan dia itu ya, konsen dengan keinginannya, itu sudah bagus. Jadi ketika kita tidak puasa cita-cita ingin menjadi sedangkan yang lainnya ingin menjadi tanpa kita menyebutkan ingin ya, ingin menjadi ingin seperti ya. Tetapi kita menikmati, kita merasa senang dengan apa yang kita lakukan, itu sudah cukup. Jadi kalau seandainya Ustadz Fadli, saya nggak punya cita-cita saya itu nggak jelas katakanlah, tetapi punya komitmen, punya komitmen, punya keinginan, yang keinginan itu terus diasah, terus dimunculkan, terus dikembangkan. Nah, itulah mungkin cita-citanya seperti itu. Jadi tanpa menyebutkan cita-cita juga sesungguhnya tanpa menyebutkan ingin menjadi itu, yang penting dia sudah punya talent, sudah punya keinginan, sudah punya katakanlah hasrat ya, itu sudah lebih dari cita-cita. Yang penting kita kuncinya merasa nikmat, merasa enjoy dengan apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan. Seperti begini ya. Dan kaitan dengan karir remaja hari ini ya, berdasarkan pantauan yang menjadi wacana global ya di era disrupsi teknologi ini ya, era teknologi 4.0 ya, 4.0 itu kan. Jadi karir remaja itu sekarang harus sudah dilakukan lompatan yang jauh ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena begini ya, sekarang ini kan contoh yang real ya.
dunia perfilman contohnya. Sekarang itu kan mengalami katakanlah masa-masa yang transisi perfilman itu. Kenapa? Karena tanpa ada sutradara, tanpa kamera yang bagus, tanpa lokasi yang bagus, ya. Asalkan dia bisa melahirkan sebuah konsep yang baru, konsep yang berbeda, terus banyak followernya, itu bisa mengalahkan sutradara yang sudah tawarkan itu. Jadi ini kan yang terjadi hari ini itu di dunia perfilman. Jadi tanpa harus dengan katakanlah kalau dulu kan zaman Bapak itu ada Willy Dawson itu apa judulnya itu lupa. Sekarang itu kan nggak usah. Kita bisa dimanapun kapanpun bikin apa diviralkan nanti banyak follower, berarti kita sudah memainkan sebagai seorang pemain yang baik. Itu dari satu kasus. Yang dari sisi ekonomi, dari sisi sekarang dengan membuka surel ya, atau membuka Facebook yang minimal Facebook aja kita berdagang terus di situ menggunakan medsos ya, minimal ya Facebook atau Instagram. Kita nggak usah punya toko, sisi ekonomi nggak usah punya toko, nggak usah banyak bahkan dengan medsos saja itu sudah dapat menghasilkan yang ketiga ini endless ya. Bisnis. Tempatan juga. Jadi pendidikan hari ini ya, kita berbangga ketika sekolah kita atau kuliah kita UI sebenarnya. Kita bangga kuliah kita di pendidikan ke depan itu akan seperti itu. Kita nggak usah lagi ke kampus yang katakanlah terkenal gitu. Tapi kita cukup di rumah, katakanlah mungkin ya suatu saat akan ada Shopee Education atau Lazada Edukasi dalam pendidikan. Itu akan terjadi. Kenapa? Karena sekarang teknologi sudah ya berada di puncak-puncak. Tidak ada 3 ya. Contoh di karir remaja itu harus kita waspadai mau tidak mau dalam ya katakanlah perfilman seperti itu yang terjadi, terus ekonomi seperti itu terjadi, dan yang paling penting dalam dunia pendidikan. Makanya ini tantangan untuk calon guru dan sudah menjadi guru ya. Bagaimana kita mampu melakukan inovasi ya, memodifikasi agar pendidikan kita bisa tetap eksis ya. Lembaga pendidikan bisa tetap banyak peminat, tidak kalah dengan pendidikan yang nanti mungkin akan ditawarkan oleh katakanlah semacam Shopee ya, semacam Lazada atau mungkin Bukalapak. Apalagi kan Pak Menteri ya, Menteri Pendidikan sekarang itu kan ahli dalam IT juga ya. Berarti itu kan produknya juga kan kalau misalnya itu ya. Mungkin
memobilisasi agar kasus yang lain seperti Atta Halilintar itu kan, influencer itu, dia kan YouTuber juga, kan banyak penggemarnya, banyak followernya. Yang dulu itu kan tidak mungkin itu terjadi, tapi sekarang terjadi. Ya. Jadi hal-hal seperti itu harus kita waspadai dalam membina karir remaja ke depannya. Makanya basicnya tadi Ustaz Surid bilang kembali kepada akidah atau belief, keyakinan itu. Ya, seperti itu ya. Itu tambahan saja ya. Silakan kalau ada lagi. Ustadz Mahbub atau Ustadz Ardi belum kedengaran nih. Baik, Ustaz. Izinkan Ustaz menyampaikan aja. Ana sepakat dengan apa yang disampaikan Ustaz itu ya. Jadi bahwa efikasi diri itu adalah berkeyakinan bahwa aku bisa gitu. Ini adalah cara merubah gaya hidup seseorang. Kalau dulu mungkin anak sambil mepet langsung tajri. Kalau dulu kita berpikir cita-cita itu adalah lama. Tapi kalau sekarang itu yang namanya bercita-cita intinya adalah ya, lakukan ini. Lakukan saat ini juga. Ketika Anda menjadi pengusaha, lakukan hari ini. Kirim dalam ya ini sebetulnya. Nah, berhubungan dengan efikasi diri ini memang kita adalah merubah pola kebiasaan-kebiasaan seorang menjadi yang baru gitu loh. Nah, ini gaya-gaya hidup mereka misalnya ya remaja ini kan memang lebih kita mengarahkan kepada mereka yang lebih bermanfaat. Seperti tadi yang Ustaz sampaikan seperti entrepreneur ya, menyiapkan mereka menjadi pengusaha-pengusaha ya. Banyak kita lihat di masa pandemi ini bermunculan sebetulnya para remaja-remaja ini yang memang melihat kemampuan efikasi pada dirinya ya. Aku bisa melakukan hal itu adalah efikasi diri yang ada dalam dirinya sendiri. Contoh yang ada di Medan apa di mana gitu. Ada seorang anak SMP apa SMA gitu. Dia sudah menjadi bandar cupang ya. Itu kalau cupang sebetulnya di Indonesia itu semua ikan tuh di Bogor dan didatangkannya. Mereka datang sana, nah sampai dia tuh menghasilkan uang yang dalam sepekan tuh wah dahsyat banget gitu ya. Tadi betul ya apa yang disampaikan oleh Ustadz itu, kalau dulu yang namanya kita nonton video film itu kelengkapan kameranya, kemudian ya perangkat itu canggih gitu ya. Tapi sekarang dengan otodidak dia belajar, yang penting dia punya follower, kemudian dia endorse dengan apa adanya, banyak yang menyukai dan itulah yang menghasilkan uang saat ini ya. Jadi intinya adalah bahwa cita-cita itu langsung bisa dilakukan sekarang ini juga ya. Betul lah, itu adalah kata Ustaz itu adalah sebuah keyakinan, harus komitmen ya. Ketika kita ingin menjadi guru, lakukan apa yang bisa kita jadikan jadi guru. Mulai dari kecil kita mengajarkan kepada anak-anak terus. Nah, ini seperti Ana yang lakukan, apa sih cita-cita antum itu? Ana hanya bisa menjawab menjadi ajengan. Apa itu ajengan? Ya Ana sih lebih sifatnya sifat ke guru bukan ulama ya. Karena manfaatnya adalah begitu besar. Ya, guru itu adalah bagian dari dai ya. Seorang yang menyampaikan hal-hal kebaikan, menjadi khairun nasi anfa'uhum linnasi. Ya itu aja Ustaz. Ingin menyampaikan aja, tambahan aja buat teman-teman ya, bahwa efikasi diri ini adalah penting buat kita ya. Nah, ini terutama kita sebagai guru harus bisa mengarahkan anak-anak, merubah pola pikir mereka, gaya pikir mereka dalam kehidupan ini. Orang-orang yang biasa misalnya bolos, kita harus berikan edukasi kepada mereka bahwa kamu ini berpotensi ini nih. Berikan solusi yang terbaik buat mereka. Ya makanya ya kalau di sekolah itu ada program namanya program UMKM, Young Muslim Entrepreneur. Jadi kelas 8 itu kelas 7 itu sudah mereka diperkenalkan dengan magang di tempat.
Tapi Iya, iya. masa pandemi ini mereka langsung lebih ke aplikatif. Artinya mereka workshop bagaimana mengembangkan potensi diri kita yang ada. Contoh dengan pelatihan budidaya cupang, lagi tren-tren ini kan waktu itu Iya. kan. Sampai ada dari kami itu sampai budidaya ikan karena kejenuhan mereka. Apa nih yang dilakukan? Biasanya langsung ketemu dengan anak, bergerak dengan anak-anak, ini hanya dibatasi dengan ruangan yang ya Zoom ini gitu. Nah, maka daripada itu ya motivasilah mereka ya untuk menemukan efikasi diri siswa tersebut Keyakinan. sehingga bisa merubah pembiasaan mereka lebih ke arah yang lebih baik. Ya. Syukran Sad, itu aja mungkin dari Ana Sad yang Ana itu mohon maaf kalau ada salah Sad. Syukran Sad. Bagus, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita itu harus berpikir futuristik ya, futuristik. Saya teringat ini ya, di akhir abad ini tulisan John Naisbitt ya. John Naisbitt itu meramalkan megatrend 2000 itu ya, 2000 itu. Salah satu yang ia ramalkan itu apa? Bahwa nanti di abad 20 itu akan ada kebangkitan keagamaan atau spiritualitas. Padahal dia nulisnya di akhir abad 19. Dia meramalkan di abad 21 megatrend 2000. 10 tren yang akan muncul nanti pada abad 20. Dan ini terbukti bahwa kesadaran spiritualitas, kesadaran beragama itu sebenarnya secara global itu meningkat. Di Prancis, di Amerika, terus di Jerman. Nah, sekarang kan membukakan untuk agama. Di Inggris sama terjadi harus migrasi dari non Muslim menjadi Muslim. Ini yang ia ramalkan. Artinya apa? Kita juga kan seorang pendidik. Bagaimana membekali bahwa anak itu bahwasanya harus jauh ke depan. Jadi kalau dulu kan tidak mungkin kita nggak ada istilah tapi sekarang kan ada. Jadi ketika saya ingin menjadi katakanlah kalau kan saya menjadi guru. Kenapa menjadi guru? Karena itu mulia. Karena guru itu diikuti remaja untuk memiliki wawasan ke depan yang lebih jauh. Karena mungkin kesempatan kerja nanti itu lebih susah. Kemarin kan kita mendengar bagaimana Giant itu menutup usahanya, berapa ratus pekerja yang kehilangan penghasilan kan dari satu sisi. Terus kalau dulu kan ada istilah penunggu pintu gerbang tol kan itu masa Bapak remaja itu. Nah, sekarang kan sudah tidak ada lagi, diganti dengan e-money ya, dengan tanpa uang tunai kan. Terus sekarang parkir saja, kalau di Bandung itu kan mungkin sama di tempat yang lain sudah nggak pakai uang tunai lagi, sudah tanpa ada manusia lagi di situ, tapi dengan e-money. Nah ini jadi bagaimana wawasan ke depan agar anak itu bisa memiliki sebuah gaya bahwa saya itu ke depan harus berbeda dengan yang hari ini terjadi, harus bisa meramalkan seperti itu ya. Jadi kasus-kasus yang muncul yang ada kaitannya dengan
karir remaja seperti itu. Baik, Ustaz Solihun kayaknya mau berkomunikasi, silakan. Nyimak Ustaz. Ya, monggo. Yang lain Ustaz, nyimak aja Oh, saya oke. Ustaz. Mau nyimak aja. Oke. Oke, masih ada. Kalau nggak ada, ya udah aja barangkali. Ustadz Imam belum muncul. Biasanya Ustadz Imam juga biasanya. Atau cukup aja. Baik ya, kalau seandainya tidak ada, kita close. Apapun dan dimanapun juga. Kalau dia mampu menguasai situasi, insya Allah itu semua dalam perspektif Islam tidak bisa dilepaskan dari yang namanya Ustaz tadi bilang takdir Allah. Apa dan bagaimanapun yang terjadi pada manusia itu sesungguhnya sudah ada ketentuannya. Akan tapi kita lah yang awam tentang apa yang akan terjadi pada diri kita sesungguhnya. Karena itu efikasi diri, ya, kita akan kemampuan diri juga harus ada pengetahuan terhadap diri kita sendiri. Untuk dapat mengetahui tentang diri kita sendiri, maka kita harus banyak melakukan kontemplasi, renungan-renungan tentang situasi sosial, situasi politik, situasi pendidikan. Kalau seandainya kita banyak melakukan kontemplasi, nah, insya Allah ya hidup kita akan penuh dengan hikmah. Ya. Kita akan lebih arif dalam menjalani hidup. Itu saja. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, kita tutup aja dengan sama-sama membaca doa Ifadatul Majlis. Silakan dipimpin oleh Ustaz Fadil aja. Baik, terima kasih Pak dosen selaku pembimbing atas masukan-masukannya, juga teman-teman yang setia ya. Stay tune terus dari awal sampai akhir. Juga kepada host ya Ustadz Arifin, Masya Allah ya, bersedia untuk terus merekam ya setiap sesi yang kita jalani, Masya Allah, jazakallahu khairan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.